Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan hukum. Pada materi ini kita akan membahas secara garis besar materi hukum ini terkait dengan yang pertama, bagaimana menumbuhkan kesadaran untuk taat terhadap hukum Allah, dan yang kedua, fungsi profetik agama kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam hukum Islam. Sebelum kita membahas dua tema besar tadi, terlebih dahulu saya akan memberikan gambaran besar terkait dengan apa yang dimaksud dengan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti hukum itu ada 4 pengertian. Pertama, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Kemudian yang kedua, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Kemudian yang ketiga, patokan ataupun kaidah atau ketentuan mengenai peristiwa alam dan sebagainya. Dan yang keempat, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan dalam bentuk vonis. Itu gambaran terkait dengan hukum. Baik, kita akan masuk pada submateri besar atau kegiatan belajar pertama kita, yakni menumbuhkan kesadaran untuk taat terhadap hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita akan bahas bagaimana pengertian hukum syariah. Yang dimaksud dengan hukum syariat menurut para ulama adalah seperangkat aturan yang berasal dari pembuat syariat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berhubungan dengan perbuatan manusia, yang menuntut agar dilakukan sesuatu perintah atau suatu perintah, atau ditinggalkan suatu larangan, atau yang memberikan pilihan antara mengerjakan ataupun meninggalkan. Ini bisa kita lihat pada surah Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau solat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut berisi tuntutan dari Allah agar solat itu dikerjakan. Maka hal tersebut kemudian disebut dengan hukum syariat, dan masih banyak contoh lain. Kemudian yang kedua adalah macam-macam hukum syariat. Secara garis besar,
hukum Islam terdiri atau terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, wajib. Yang disebut wajib adalah suatu perbuatan apabila dikerjakan oleh seseorang, maka orang yang mengerjakannya akan mendapat pahala. Dan apabila perbuatan itu ditinggalkan, maka akan mendapat siksa atau dosa. Suatu pernyataan dalam Al-Quran atau hadis dapat dikatakan mengandung hukum wajib apabila dalam pernyataan tersebut mengandung beberapa petunjuk, antara lain secara tegas mengandung kata-kata yang menunjukkan keharusan untuk dikerjakan. Misalnya kita dapat temukan pada surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kata yang menunjukkan perintah tegas dalam ayat tersebut adalah kata kutiba, diwajibkan. Maka puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, ketika ada pernyataan tersebut berupa kalimat perintah yang tegas, misalnya sebagaimana kita temukan pada surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kata ati'u adalah kalimat perintah untuk memerintahkan suatu pekerjaan agar dikerjakan. Pada umumnya kalimat perintah dalam Al-Quran menuntut untuk dikerjakan, sehingga wajib hukumnya, meskipun ada pengecualian sesuai dengan konteks ayat. Ditinjau dari segi kepada siapa kewajiban tersebut dibebankan hukum wajib, itu ada 2 macam. Pertama, wajib ain, yaitu kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada setiap orang yang sudah mukallaf, sehingga apabila dalam suatu masyarakat yang mengerjakan hanya sebagian sementara yang lain tidak mengerjakan, maka yang tidak mengerjakan harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu meninggalkan kewajiban, misalnya kewajiban sholat atau membayar zakat. Kemudian yang kedua adalah wajib
kifai atau kifayah, kewajiban yang dibebankan dalam agama kelompok kepada orang yang sudah balik atau mukallaf. Artinya, apabila sudah ada orang dari sekelompok tersebut telah mengerjakan kewajiban yang dituntut itu, maka orang lain dalam kelompok tersebut yang tidak mengerjakannya tidak dinilai berdosa. Akan tetapi, apabila tidak ada orang satupun atau seorang pun yang mengerjakan, maka semua orang yang mukallaf dalam kelompok tersebut mendapatkan dosa karena terabaikannya kewajiban tersebut. Misalnya mendirikan rumah sakit Islam, membangun sekolah-sekolah yang mengajarkan agama Islam, mengurus jenazah sesuai dengan syariat Islam, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hukum sunnah atau mandub, yaitu perbuatan apabila dikerjakan maka orang yang mengerjakan akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan maka orang yang meninggalkan tersebut tidak mendapatkan dosa atau siksa. Lafal ayat atau hadis yang menunjukkan arti sunnah ada kalanya berupa kalimat tegas yang menunjukkan kesunahannya, dan ada kalanya berupa kalimat perintah dengan diikuti suatu petunjuk atau karinah yang menunjukkan arti sunnah, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Menuliskan hutang piutang tidaklah diwajibkan, walaupun dalam ayat tersebut disebutkan dengan kalimat perintah yang pada umumnya mengandung perintah wajib. Alasannya adalah pada rangkaian perintah tersebut didapatkan suatu petunjuk yang dapat diartikan sebagai ketidakwajiban mencatat hutang piutang, yaitu firman Allah dalam ayat selanjutnya pada ayat 283. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قلبه والله بما تعملون عليم. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara rutin, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertawakal atau bertakwa kepada Allah, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya
maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang menghutangi boleh mempercayai orang yang berhutang itu tanpa mencatat hutangnya. Dengan demikian, perintah mencatat hutang dalam ayat 282 meskipun dengan kata tulislah tidak menunjukkan arti wajib, karena ada petunjuk di ayat 283 tersebut. Secara garis besar, hukum sunnah dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, sunnah muakkad, yaitu perbuatan yang amat sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahkan jarang sekali beliau tinggalkan, kecuali hanya beberapa kali saja. Meskipun demikian, tetap dinamai sunnah, karena bagi yang tidak mengerjakan tidak mendapatkan siksa. Sebagai contoh, hukum sunnah dalam ibadah antara lain berkumur dalam wudu, azan, dan iqamah dalam solat berjamaah, membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah dalam solat. Kemudian yang kedua adalah sunnah ghairu muakkad, atau suatu aktivitas atau perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, tetapi tuntutannya tidak sekuat sunnah muakkad. Salah satu alasannya adalah Nabi SAW pernah mengerjakan tetapi juga sering meninggalkannya. Termasuk dalam hal ini adalah segala perbuatan Nabi SAW yang berkaitan dengan beliau sebagai manusia, seperti jenis makanannya, warna pakaiannya, meskipun tidak termasuk kewajiban, tetapi apabila diniatkan untuk mengikuti sunnah, maka termasuk kelompok sunnah ghairu muakkad. Artinya, bagi yang tidak mengikuti tidak dapat dikatakan buruk, karena hal tersebut bukanlah bagian dari hukum syariat. Contoh lainnya, sholat sunnah qabliyah isya. Kemudian yang ketiga adalah hukum haram. Haram adalah segala perbuatan yang apabila perbuatan itu ditinggalkan akan mendapat pahala. Kalau ditinggalkan akan mendapat pahala. Sementara apabila dikerjakan maka orang tersebut akan mendapat siksa. Satu perbuatan dinilai haram berdasarkan teks ayat atau hadis yang biasanya dinyatakan dengan beberapa ungkapan. Antara lain, kalimat larangan tersebut dinyatakan dengan jelas dan tegas. Misalnya dengan kata harrama, dengan segala bentuk perubahannya. Misalnya pernyataan di dalam surah Al-An'am ayat 151, sana dikatakan, Qul ta'alau atslu ma harrama rabbukum alaikum alla tusriku bihi syai'a. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Juga perkataan la yahillu, tidak halal. Misalnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la tahillu lahunna an
yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna tu'minna billahi wal yawmil akhir. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian kalimat yang melarang itu menggunakan kata kerja yang melarang dan dibarengi dengan petunjuk atau qarinah yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut benar-benar dilarang. Misalnya firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian diperintahkan untuk menjauhinya. Misalnya firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum. Fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qawlal zur." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak terkecuali yang diterangkan kepadanya keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Kemudian diancam dengan suatu hukuman atau siksa bagi orang-orang yang melakukannya. Misalnya di dalam surah An-Nur ayat 4. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka derahlah mereka yang menuduh itu 80 kali derah, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Adanya sanksi hukuman derah 80 kali bagi mereka yang menuduh zina tanpa 4 orang saksi itu adalah menjadi petunjuk bahwa perbuatan tersebut diharamkan. Kemudian yang keempat adalah makruh. Satu perbuatan disebut makruh apabila perbuatan tersebut ditinggalkan, maka orang yang meninggalkan tersebut mendapat pahala, dan apabila dikerjakan maka orang tersebut tidak mendapat siksa. Sesuatu perbuatan diketahui makruh dilihat dari beberapa hal. Di antaranya, pertama, ungkapan yang dipakai untuk melarang itu sudah menunjukkan kemakruhannya, seperti dengan menggunakan perkataan karaha atau memakruhkan
dengan segala bentuk dan perubahannya. Kemudian yang kedua adalah dengan lafaz yang melarang mengerjakan sesuatu perbuatan, kemudian didapatkan di dalam ayat lain suatu kata yang mendapat petunjuk bahwa larangan yang terdapat pada ayat tersebut bukan menunjukkan keharamannya. Misalnya firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'ana tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Larangan menanyakan suatu masalah secara berlebihan itu adalah makruh berdasarkan adanya petunjuk pada ayat lain yang menganjurkan untuk bertanya kepada ahlinya apabila masalah tersebut belum difahaminya. Hal ini ditegaskan dalam surah An-Nahl ayat 43. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Kemudian yang kelima adalah yang disebut mubah. Mubah adalah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan orang yang mengerjakan tidak mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Suatu perbuatan dikatakan makruh dapat diketahui melalui beberapa cara. Sesuatu yang hal dikatakan mubah dapat diketahui dengan beberapa cara. Pertama, perbuatan tersebut ditetapkan secara tegas kebolehannya oleh agama. Misalnya dengan ungkapan ayat atau hadis tidak mengapa, tidak ada halangan atau tidak berdosa. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 235. Di sana dikatakan wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Kemudian ada petunjuk dari ayat atau hadis berupa perintah untuk melakukannya, tetapi ada qarinah yang menunjukkan bahwa perintah tersebut hanya untuk mubah. Misalnya firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2. Sang dikatakan wa idza halaltum fastadu. Ya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Kemudian ditetapkan kemubahannya karena adanya kaidah yang menyatakan bahwa pada asalnya segala sesuatu itu adalah mubah selama tidak ada dalil yang memakruhkan atau mengharamkan. Setelah kita membahas
macam-macam hukum Islam, maka selanjutnya akan dibahas tentang prinsip-prinsip hukum Islam. Dari penjelasan tentang prinsip-prinsip inilah diharapkan kita dapat memahami betapa Allah Subhanahu wa taala yang membuat hukum buat manusia tidak ada tujuan lain kecuali untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Prinsip-prinsip hukum Islam. Yang dimaksud dengan prinsip hukum Islam dalam pembahasan kali ini adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pelaksanaan dan pembinaannya. Para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Juhaya S. Praja dalam bukunya Filsafat Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip dalam hukum Islam yang secara umum dapat dibagi menjadi dua prinsip, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang dimaksud dengan prinsip umum adalah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal, sedangkan prinsip khusus adalah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam. Secara garis besar, prinsip umum hukum Islam itu ada 7 macam. Pertama, prinsip tauhid. Kedua, keadilan. Ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian prinsip al-hurriyah, kebebasan dan kemerdekaan. Kemudian musawah, persamaan dan egaliter. Kemudian prinsip ta'awun, tolong-menolong, dan prinsip tasamuh atau toleransi atau moderasi. Masing-masing dari ketujuh prinsip ini akan kita jelaskan. Pertama, prinsip tauhid. Prinsip tauhid menjelaskan bahwa seluruh manusia ada di bawah ketetapan yang sama sebagai hamba Allah. Beberapa ayat yang menjelaskan tentang prinsip ini diantaranya pada surah Al-A'raf ayat 172 dikatakan, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengatakan, kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Dari ayat tersebut nampak jelas bahwa seluruh manusia pada awalnya, yaitu ketika belum terlahir ke dunia ini atau dalam alam ruh, telah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pandangan Islam pada dasarnya semua manusia mempunyai potensi dan kualitas yang sama, yaitu potensi bertauhid, di mana hal tersebut pernah dikukuhkan atau diakui sebelumnya. Pada surah Ali Imran ayat 64 Allah juga jelaskan, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla ta'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'da arbaban min dunillah. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah
kecuali Allah dan tidak kita mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Berdasarkan prinsip tauhid tersebut, maka pelaksanaan dan pengamalan hukum Islam merupakan suatu ibadah, yaitu penghambaan manusia kepada Allah. Ibadah tersebut merupakan perwujudan pengakuan atas keesaan Allah. Dengan demikian adalah suatu pelanggaran yang dinilai berat oleh Islam apabila ada manusia yang menuhankan sesama makhluk. Berdasarkan prinsip tauhid tersebut, maka sudah semestinya kalau manusia mengikuti dan menerapkan dan menetapkan hukum dalam kehidupannya sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dari prinsip umum tersebut dapat ditarik beberapa prinsip khusus. Di antaranya, pertama, prinsip berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Di antara ayat yang menjelaskan hal ini bisa kita dapatkan pada surah Al-Baqarah ayat 168. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Kemudian beban hukum yang diciptakan oleh Allah bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Dalam ayat yang menjelaskan prinsip ini adalah kita bisa temukan pada surah Al-Isra ayat 7. Di sana dikatakan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 185 juga dikatakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ayat tersebut ada dalam rangkaian ayat yang menjelaskan tentang puasa Ramadan, sehingga dalam urusan ibadah mahdah dapat dirumuskan suatu prinsip asas kemudahan dan meniadakan kesulitan. Kemudian yang kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini mengandung pengertian bahwa hukum Islam yang mengatur persoalan manusia dari berbagai aspeknya harus dilandaskan kepada prinsip keadilan yang meliputi hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, individu dengan manusia dan masyarakat, serta hubungan antara individu dengan lingkungannya. Beberapa ayat yang menjelaskan prinsip keadilan ini, diantaranya kita dapat temukan pada surah Al-Maidah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jadi
Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali membencimu, dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bahkan terhadap kerabat sekalipun, maka keadilan itu harus tetap ditegakkan. Hal ini diisyaratkan dalam surah Al-An'am ayat 152. Di sana dikatakan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun dia itu adalah kerabatmu. Kalau dalam hukum positif dikenal prinsip memiliki kedudukan sama di muka hukum, maka Islam mewajibkan bukan hanya manusia harus sama di muka hukum, tetapi dalam seluruh aspeknya harus berlaku adil, bahkan terhadap musuh sekalipun. Dari prinsip keadilan ini maka lahirlah kaidah dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa hukum Islam dalam praktiknya dapat diadaptasi sesuai dengan ruang dan waktu, sesuai ruang dan waktu. Ketika terjadi perubahan, maka yang sulit menjadi mudah, dan kemudahan tersebut sebatas terpenuhinya kebutuhan pokok. Dari sini muncul kaidah, masalah-masalah dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas. Apabila masalah-masalah tersebut telah luas, maka kembali menyempit. Kemudian yang ketiga adalah prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip ketiga ini merupakan konsekuensi dari prinsip pertama dan kedua. Amar ma'ruf nahi mungkar ini mengandung arti bahwa hukum Islam ditegakkan untuk menjadikan umat manusia dapat melaksanakan hal-hal yang baik dan benar, sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nahi mungkar mengandung arti hukum tersebut ditegakkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang buruk dan dapat meruntuhkan kehidupan masyarakat, Di antara paparan Al-Qur'an yang menjelaskan prinsip tersebut adalah dalam surah Ali Imran ayat 10. Saya dikatakan, kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Demikian juga pada surah yang sama, surah Ali Imran ayat 104, dikatakan, waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini hampir sama. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan atau kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian prinsip yang keempat adalah al-hurriyah atau kemerdekaan dan kebebasan. Prinsip ini mengandung maksud bahwa hukum Islam tidak diterapkan berdasarkan paksaan, akan tetapi berdasarkan penjelasan yang baik dan argumentatif yang dapat meyakinkan. Apabila manusia pada akhirnya menolak atau menerima sepenuhnya, diserahkan kepada masing-masing individu. Beberapa ayat Al-Quran menjelaskan tentang prinsip ini, antara lain dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang terkenal itu, saya dikatakan la ikraha fid din,
qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam surah Al-Kafirun ayat 6 dikatakan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Kemudian prinsip yang kelima adalah persamaan. Prinsip persamaan mengandung arti bahwa pada dasarnya semua manusia adalah sama, meskipun faktanya berbeda dalam lahiriahnya, baik warna kulit, bahasa, suku, bangsa, dan lain-lain. Kesamaan tersebut terutama dalam hal nilai kemanusiaannya. Hukum Islam memandang perbedaan secara lahiriah, tidak menjadikan manusia berbeda dari segi nilai kemanusiaannya. Sungguh banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan prinsip ini. Di antaranya surah Al-Hujurat ayat 13. Dan dikatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dari ayat ini terlihat bahwa yang membedakan nilai manusia dalam pandangan hukum Islam adalah bukan karena ras, warna kulit, dan sisi lahiriahnya saja, melainkan faktor ketakwaannya. Dalam ayat lain lebih tegas Allah mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang lebih mulia dibanding jenis makhluk lainnya. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala kasirin mimman khalaqna tafdila. Jadi, dan sesungguhnya telah kami memuliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kemudian prinsip yang keenam adalah tolong-menolong, ta'awanu. Prinsip ini mengajarkan bahwa sesama warga masyarakat harus saling menolonglah demi tercapainya kemaslahatan bersama. Di antara ayat yang menjadikan landasan prinsip tersebut adalah surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan janganlah kamu dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kemudian yang ketujuh adalah prinsip toleransi. Prinsip ini mengajarkan bahwa hukum Islam mengharuskan kepada umatnya untuk hidup penuh dengan suasana damai dan toleran. Toleran ini harus menjamin tidak dilanggarnya hukum Islam dan hak umat Islam. Di antara ayat menjelaskan prinsip ini adalah surat Al-Mumtahanah ayat 8. Bisa dikatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik
dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.